Kembali lagi bersama saya Samuel Sagala. Di video kali ini saya akan membacakan contoh kalimat penutup sidang skripsi yang baik dan benar. Pertama-tama kita baca dulu dari poin penting penutup. Sebelum menyusun kalimat penutup yang tepat, mari kita pahami dulu poin apa saja yang sebaiknya dalam kalimat penutup tersebut. Sidang skripsi harus diakhiri dengan penutup yang berkesan agar menambah nilai di mata penguji. Berikut adalah beberapa poin penting yang sebaiknya terbuat dalam kalimat penutup. 1. Sampaikan highlight presentasi. Penutup adalah setelah mahasiswa selesai melakukan presentasi, memaparkan hasil penelitiannya, bagian pertama penutup harus memuat highlight atau kesimpulan dari presentasi tersebut. Usahakan untuk menyampaikan poin-poin penting dari penelitian yang sudah dilakukan. 2. Paparkan jawaban dari masalah. Pada saat awal mulai presentasi, tentu mahasiswa akan memaparkan masalah yang akan dicari solusinya. Lalu penelitian tersebut, jika presentasi dibuka, selalu pertanyaan mengenai masalah yang diangkat, maka bagian akhir harus ada jawabannya. Jawaban ini diambil berdasarkan hasil penelitian yang tepat ditulis dalam skripsi tersebut. 3. Ucapan terima kasih. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing maupun penguji yang hadir. Jika di sidang dilakukan secara terbuka, artinya dihadir oleh teman-teman, maka ucapkan terima kasih juga. Bagian ini memang secara otomatis akan disampaikan setiap kali penutup sebuah presentasi, apalagi dalam suatu sidang skripsi. Lalu ada yang keempat, agar terlihat sempurna, tambahkan juga kutipan untuk menutup sidang tersebut. Mahasiswa bisa mengambil kutipan dari tokoh-tokoh yang terkenal. Kutipan juga bisa disesuaikan dengan topik skripsi yang diambil. Contoh kalimat penutup. Pada dasarnya, penyusunnya kalimat penutup harus disesuaikan dengan topik skripsi yang dipaparkan mahasiswa. Bisa dicari contoh kalimat penutup sidang skripsi dan menambahkan poin suatu kebutuhan. Berikut adalah beberapa contoh yang dapat dijadikan inspirasi. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan terkait penelitian yang saya lakukan. Atau sampaikan kesimpulan secara singkat. Demikian, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji saya. Tutup presentasi penelitian Rizky yang sampai di sini. Lalu di sini saya akan memberikan tips presentasi skripsi agar optimal. Sebelum presentasi hendaknya kita berdoa. Namun jauh yang penting selain berdoa adalah penguasaan materi selalu tertentu jika kita sendiri yang mengerjakannya. Maka kita dapat menguasai materi dengan baik. Tidak sulit untuk mengetahui alur skripsi itu, termasuk pesan yang ada di dalamnya. Pertanyaan dari dosen pembimbing dan penguji biasanya pada konsisten kita dapat menjawab pertanyaan mereka. Untuk itulah kita harus konsisten dalam menjawab. Pelajari dengan jelas bahkan sejak proses penelitian terjadi. Tips lainnya adalah menyiapkan mental, atur cara berpikir dan kita sudut pandang terhadap sidang. Jadi inti dari sidang adalah untuk mengetahui apakah skripsi tersebut benar-benar kita buat dari sendiri atau tidak. Ini bukan ajang penyiksaan. Para dosen hanya akan memberikan komentar. Jika salah satu dari mereka membentak, anggaplah itu sedang membangun mental. Lalu ada di sini turunkan ego karena penelitian tidaklah selalu benar. Jangan lupa menanamkan sugestif positif, jangan terlalu grogi agar bisa bicara dengan tenang dan teratur. Selanjutnya, buatlah presentasi yang baik, dan tidak membosankan. Kita tidak menggunakan Microsoft PowerPoint, namun terlalu banyak berisi tulisan maupun terdiri dari slide yang banyak. Cukup tulis poin penting saja dan jelaskan penggunaan bahasa kita. Dengan kepercayaan diri yang baik, saatnya menunjukkan jika kita benar-benar menguasai skripsi tersebut. Jadilah mahasiswa yang jujur agar kedepannya kita mendapatkan kepercayaan untuk menjadi orang yang hebat. Percayalah atau tidak, kelak kita akan memetik peluh kita dalam mengerjakan skripsi. Nikmati momen-momen itu dan tidak selalu mengerutu, karena momen itu akan menjadi kenangan di masa depan. Skripsi ini juga bukanlah acuan dari kecerdasanmu, kekurangan dalam
di dalamnya adalah hal yang wajar. Lalu ada lagi bagaimana cara menutup presentasi yang berkesan? Langsung saja praktikkan kalimat penutup presentasi berikut. 1. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Lalu ada lagi pertanyaan. Ketika akan menjawab pertanyaan penguji, kita akan menjawab seperti ini guys ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang Bapak berikan. Jadi maksudnya adalah setelah penguji memberikan saran, terima kasih banyak atas saran yang Bapak berikan terkait skripsi saya. Segera akan saya perbaiki dan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Ketika meminta penguji pengulang pertanyaan, maaf Bapak, saya mulai kurang paham dengan maksud dan pertanyaan Bapak. Apakah bisa diulangi kembali Pak? Terima kasih. Kalau memang kamu masih belum paham dengan pertanyaan dan saran penguji guru, sebaiknya kamu kembali. Jangan langsung kamu iyakan, tapi sebenarnya nggak ngerti maksudnya apa, oke? Lalu ada lagi memberikan tekadmu penutup presentasi. Pemateri jangan terburu-buru menutup presentasi dengan membuat kesimpulan. Ada baiknya pemateri harus menyampaikan atau memberikan tekadmu bahwa kamu akan menutup atau menyudahi presentasimu tersebut. Berilah tekadmu atau sinyal bahwa kamu akan menutup presentasi. Hal ini dilakukan agar peserta mengetahui bahwa presentasi yang kamu lakukan akan segera berakhir. Selain itu, memberi tekadmu pada penutupan presentasi dapat membuat audiens semakin bersemangat karena presentasi yang ia simak akan segera berakhir. Lalu ada yang kedua, menyampaikan ringkasan presentasi. Setelah memberi tekadmu atau sinyal bahwa presentasi akan berakhir, kamu juga harus menyampaikan ringkasan presentasi dengan baik, lengkap, tegas, dan informal. Kamu akan diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat atau presentasi dengan cara menyampaikan ringkasan presentasi. Dalam tahap ini, audiens dapat kembali mengingat beberapa poin atau aspek penting yang mungkin terlewatkan untuk disampaikan. Akan tetapi, jika kamu dalam kondisi menyampaikan ringkasan presentasi, harus dilakukan dengan cara singkat, jelas, dan padat. Sehingga jangan sampai audiens menunggu lebih lama lagi sehingga audiens akan bosan dan tidak tertarik pada penyampaian presentasi berikut. Tak hanya itu, kamu tidak perlu menambahkan poin baru yang sifatnya membuat racun atau tidak sesuai dengan data presentasi. Hal ini akan audiens memahami dan mengapa yang disampaikan oleh pemateri. 3. Melakukan power closing. Terakhir, setelah menyampaikan pesan penutup, kamu juga dapat dianjurkan untuk melakukan power closing. Power closing itu sama halnya dengan menutup presentasi. Namun power closing ini berada di bagian akhir penutup presentasi. Dalam tahap ini, kamu juga harus melakukan hal baru agar dapat memberikan kesan dalam bagi audiens dan audiens merasa dihargai. Oleh sebab itu, pemateri perlu memahami kata penutup dengan baik dan kuat. Hal ini perlu dilakukan agar audiens lebih menarik dan juga mereka lebih atau mengingat melakukan sesuai agar sekedar membangkitkan emosi dan kreativitas setelah presentasi berakhir. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe.